Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dini Wulandari dari kelas PGMI 6A. Ibu Budi pergi makan, perginya makan ketupat. Saya di sini akan mempersembahkan kisah teladan Nabi dan sahabat. Anak Pak RT membeli panci, panci bolong lalu diperbaiki. Sesama saudara jangan suka membenci, karena saudara harus saling menyayangi. Pulang ke rumah cuci tangan, cucinya perlahan-lahan. Dengarkanlah kisah yang akan saya bacakan untuk menghibur saudara sekalian. Sebuah mimpi yang dialami oleh Nabi Yusuf. Dalam mimpi tersebut, Nabi Yusuf melihat 11 bintang, bulan, dan matahari bersujud kepadanya. Dan ia menceritakan kepada ayahndanya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian Nabi Yakub memberitahukan kepada Nabi Yusuf untuk tidak menceritakan mimpi tersebut kepada siapapun. Akan tetapi kecemburuan saudara-saudara Nabi Yusuf sudah tidak terbendung lagi, hingga suatu ketika mereka membuat rencana jahat untuk melenyapkan Nabi Yusuf selama-lamanya dengan dalih mengajak pergi mengembala, dan Nabi Yusuf pun dibuang oleh 11 saudaranya ke dalam sumur. Pada saat itu Nabi Yusuf hanya mengharap perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, siapakah Nabi Yusuf itu? Bagaimanakah kisahnya? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari kita dengarkan bersama. Al-Kisah bermula dari kasih sayang seorang ayah yang bernama Nabi Yakub alaihissalam kepada putra yang amat disayanginya. Laki-laki tersebut bernama Yusuf alaihissalam. Karena kasih sayang yang diberikan Yakub kepada Yusuf secara berlebihan, membuat saudara-saudaranya iri dan membenci Nabi Yusuf. Karena kehadirannya, Nabi Yakub sudah tidak menyayangi dan memberikan kasih sayang yang lebih lagi kepada mereka. Hingga suatu hari, 11 saudara Yusuf merencanakan siasat jahat, yaitu membuang Yusuf ke dalam sumur. Mereka pun meminta izin kepada Yakub dengan dalih ingin mengajak Yusuf bermain di dalam hutan. "Tidak," jawab Nabi Yakub cemas. "Aku khawatir kalian akan lalai dan Yusuf akan dimangsa oleh binatang buas." Dengan berbagai cara mereka berusaha meyakinkan Nabi Yakub bahwa mereka akan menjaga Yusuf. Dan akhirnya Yusuf pun diizinkan bermain bersama mereka di dalam hutan. Dan pada saat itu mereka sangat kesenangan dan mereka melanjutkan siasat jahatnya. Dan dilemparkanlah Yusuf oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, lalu pulang ke rumah dengan air mata. Mereka bahkan menunjukkan baju Yusuf yang koyak dan penuh berlumuran darah sebagai bukti. Kabar berita itu membuat Yakub sangat sedih dan terus menangis sehingga mata Yakub menjadi buta. Qadarullah, Allah menyelamatkan Nabi Yusuf. Hingga suatu ketika ada kafilah yang lewat dan kehausan lalu menimba air ke dalam sumur tersebut. Ketika menarik tali, bukan air yang didapatkan oleh kafilah tersebut, melainkan Yusuf kecil yang sangat tampan yang berada di tali tersebut. Kemudian Yusuf dibawa ke Mesir untuk dijual dengan harga yang sangat mahal, dan seorang pembesar kerajaan Mesir yang membeli Yusuf dan membawanya pulang ke rumah. Oleh pembesar kerajaan, Yusuf dijadikan anak angkat, sekaligus melayani kebutuhan mereka. Kitfir dan Zulaiha nama pembesar kerajaan itu. Zulaiha tak percaya bahwa Nabi Yusuf adalah manusia, melainkan jelmaan malaikat. Zulaiha pun diam-diam mengagumi Yusuf, hingga suatu ketika Yusuf digoda oleh Zulaiha. "Tidak, demi Allah, jangan paksa aku melakukan perbuatan ini," kata Yusuf. Bisikan setan membuat Zulaiha lupa segalanya. Karena semakin terdesak, Yusuf segera berlari ke arah pintu keluar. Tetapi Zulaiha mencengkeram baju bagian belakang Yusuf sehingga membuat baju Yusuf tersebut robek. Pada saat itu, suami Zulaiha muncul di depan pintu. Kemudian Zulaiha pun memfitnah Nabi Yusuf dengan dalih Yusuf ingin memperkosanya, dan Yusuf dihukum mendekam di dalam penjara. Suatu ketika Raja Aroyan bermimpi yang sangat aneh. Kemudian ia mencari orang untuk menafsirkan dari mimpinya tersebut, tapi tak ada yang bisa menafsirkannya. Lalu seorang pelayan mengatakan bahwa ada seseorang yang bisa menafsirkan mimpi tersebut, namun ia berada di dalam penjara. "Panggil orang itu secepatnya," perintah raja. Yusuf berhasil menafsirkan mimpi tersebut hingga membuat Raja Aroyan menjadi kagum, dan diangkatlah Yusuf menjadi menteri.
Lalu pada masa kesulitan ekonomi, Yusuf pun bertemu dengan keluarganya yang sedang meminta bahan pangan. Kemudian mereka pun diajak oleh Yusuf untuk tinggal bersama dengan mereka di dalam kerajaan. Mereka pun hidup bahagia. Sekian, terima kasih cerita dari Yusuf. 1.2, Zulaiha cantik, Yusuf yang punya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kurangnya datang dari saya sendiri, lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.